Khairina Farida dengan NPM F0H023079 dari tingkat 1B Program Studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penginderaan pada manusia. Tubuh manusia memiliki beberapa alat indera dengan berbagai fungsi atau kegunaan. Alat indera pada manusia terdiri dari indera penglihatan, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, serta indera peraba. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut akan dibawa ke otak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anatomi mata. Anatomi mata terdiri dari sklera, kornea, koroid, iris, pupil, lensa, aqueous humor, vitreous humor, badan silia, bintik kuning, bintik buta, serta saraf optik. Yang pertama ada sklera. Sklera berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanis. Yang kedua kornea. Kornea berfungsi sebagai penerima rangsang cahaya serta mereaksikan cahaya. Selanjutnya ada koroid. Koroid berfungsi sebagai penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Selanjutnya ada iris. Iris berfungsi melindungi refleksi cahaya dalam mata serta mengendalikan kerja pupil. Sedangkan fungsi pupil mengatur jumlah cahaya yang diperlukan oleh mata. Lensa fungsinya untuk memfokuskan cahaya agar bayangan tepat jatuh pada retina. Selanjutnya aqueous humor. Aqueous humor berfungsi untuk menjaga bentuk kantong depan bola mata. Sedangkan vitreous humor fungsinya untuk meneruskan rangsang ke bagian mata serta memperkokoh bola mata. Selanjutnya ada retina. Retina ini sebagai tempat jatuhnya bayangan benda dan tempat melihat benda. Bintik kuning sebagai tempat jatuhnya benda di bagian retina. Selanjutnya bintik buta. Bintik buta ini tidak peka terhadap cahaya karena tidak memiliki sel konus serta sedikit sel batang. Sedangkan badan silia fungsinya untuk menyokong lensa dan mensekresikan aqueous humor. Yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik ini fungsinya meneruskan rangsangan dari retina menuju ke otak menuju otak bagian oksipital. Proses melihat pada mata dimulai ketika cahaya memasuki kornea, lalu menuju ke pupil. Setelah itu lensa akan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh tepat pada retina. Selanjutnya saraf optik akan meneruskan bayangan ke otak bagian oksipital. Selanjutnya indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Anatomi pada telinga terdiri dari helix, scapa, triangular fossa, antihelix, concha, earlobe, temporal muscle, temporal bone, air canal, malleus, incus, stapes, semicircular canals, cochlea, vestibular nerve, cochlear nerve, eustachian tube, tympanic cavity, tympanic membran, serta cartilago. Proses mendengar diawali dengan suara di sekitar berupa getaran ditangkap oleh telinga bagian luar. Lalu getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga. Getaran tersebut akan diteruskan ke tulang pendengaran. Lalu tulang pendengaran akan memperkuat getaran
dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, gerakan akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Selanjutnya, indera pembau. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Pada indera pembau ada beberapa struktur sel. Sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, sel-sel pembau yang berupa sel saraf sebagai reseptor, sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas kimia. Dalam sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung. Dendrit berupa rambut yang terletak di selaput lendir hidung. Ujung yang lain berupa tonjolan akson, membentuk berkas yang disebut saraf otak atau nervus olfaktori. Selanjutnya indera pengecap, yaitu lidah. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Di dalam papila tersebut terdapat banyak tunas pengecap. Setiap tunas masing-masing akan merespon secara maksimal salah satu rasa, seperti rasa asam, pahit, manis, serta asin. Yang terakhir ada indera praba, yaitu kulit. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Tubuh yang melapisi seluruh tubuh kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi seperti sebagai pelindung tubuh, berperan dalam ekskresi, serta pengatur suhu tubuh. Secara umum, kulit memiliki dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Sedangkan lapisan dermis letaknya di bawah epidermis, terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan, serta mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk membedakan sentuhan, tekanan, serta temperatur, rasa sakit ataupun nyeri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.